Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi di Demokrasi. Dan malam hari ini Demokrasi genap berusia 2 tahun. Dan untuk itu kami ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kebersamaan Anda bersama Demokrasi selama ini. Ya, kalau bicara soal ulang tahun, ini selain usia bertambah, itu beban hidup juga bertambah. Ah, Pak Mumu yang enggak aja deh. Usia bertambah kenapa beban hidupnya jadi bertambah juga? Ya iyalah, coba kalau kita ulang tahun, itu ada 2 kata yang diucapkan oleh orang yang memberi selamat kepada kita. Yang pertama, selamat ulang tahun. Kan bener. Bener. Yang kedua, kapan nih makan-makan? Apa itu tidak menambah beban? Iya. Pak, itu bukan nama beban. Bilang aja pelit, Pak. Sorry Pak Iwel, saya harus koreksi kata-kata Anda. Saya ini bukannya pelit, tapi irit. Bedakan antara pelit dan irit. Ya, sebenarnya kalau setiap perayaan itu mempunyai pengucapan atau ucapan selamat yang khas masing-masing ya. Nah, kalau ulang tahun itu sebenarnya ucapan yang tepat itu adalah selamat menempuh usia baru. Ya. Nah, itu yang tepat, Pak. Kalau misalnya pernikahan, selamat menempuh hidup baru. Hidup baru. Kalau kayak khitanan atau sunat, itu ucapannya yang tepat adalah selamat menempuh bentuk baru. Ya, dan dalam kesempatan ulang tahun Demokrasi yang kedua ini, kami juga akan menampilkan hal-hal yang terjadi di balik proses rekaman gambar Demokrasi. Iya. Nah, gimana ya kalau narasumber tiba-tiba berperan menjadi sutradara? Kita saksikan bersama. 4, 3, 0, yeah. Karena memang menginginkan untuk aduh, cut dulu deh. Oh, bagi dia itu yang lebih penting gitu loh. Dan lupa, cut dulu. Cut dulu. Aku bisa bicara sebentar. Iya. Artinya di-cut dulu deh. Oh iya. Minta maaf ya. Ya, itu tadi potongan-potongan gambar yang belum pernah ditayangkan Iya, di Demokrasi ya. Jadi narasumber sedang bicara tapi tiba-tiba menghentikan dialognya. Alasannya macam-macam. Ada yang bilang lagi sariawan, alasannya. Ada juga yang bilang karena merasa tidak nyaman gitu. Tidak nyaman karena apa tuh? Karena sariawan. Sariawan lagi. Iya. Iya, tapi juga ada yang terpaksa kita buang karena narasumbernya itu menggunakan kalimat-kalimat yang terlalu dewasa. Nah, daripada kita berurusan dengan komisi penyiaran, jadi tidak kami tayangkan sama sekali. Tapi malam ini khusus buat pemirsa kami tayangkan. Jam 5 itu airnya habis, jadi kita mandinya rame-rame. Ya ampun. Iya, jadi karena rame-rame gitu kan yang lainnya saya waktu itu masih pakai ya sambil ngeliatin gitu bandingin, ada yang gede, Iya, buat apa? Itu bener, untuk saya ceritakan pada istri saya. Betul. Istriku, meskipun suamimu bukan yang terbesar, tapi juga bukan yang terkecil. Ya, itu tadi kita tayangkan supaya pemirsa itu tidak penasaran. Nah, itu kan adegan-adegan tadi itu disensor. Karena dalam dialog tadi Mas Wendo itu membicarakan soal hewan yang harusnya kita lindungi. Hewan apa itu, Pak? Perkutut. Disensor lagi. Disensor, iya. Ada tutnya kan. Ya, dan tentunya kita juga masih ingat ya Pak, beberapa waktu yang lalu gempa hebat melanda beberapa daerah di Indonesia. Betul, dan sidang anggota Dewan Parodi ya di Demokrasi juga sempat bubar karena adanya gempa. Gunggung juga besar. Nah ini memang perlu daripada berbagai macam kayak gitu mungkin agak lebih jelas aja lah gaji. Astagfirullah Pak, gempa Pak. Maaf ya, saya meninggalkan narasumber. Kejadian itu menunjukkan bahwa ternyata Melanie inilah seorang gadis yang soleha ya. Begitu goyang, astagfirullahaladzim. Emang kalau Pak Mutre? Ya, saya udah nggak sempet nyebut orang di bawah kolong. Udah ketakutan duluan. Iya. Ya, dan pemirsa pada episode awal Demokrasi kami juga memiliki seorang staf ahli yang merupakan seorang pengamat politik yaitu Dr. Bima Arya Sugiarto. Dan saat ini Bima memutuskan untuk berhenti sebagai pengamat politik dan memilih dan memutuskan untuk bergabung dalam sebuah partai politik. Iya, kenapa Bima Arya Sugiarto ini memutuskan untuk bergabung di dalam partai politik? Untuk itu kita sambut bersama-sama, inilah Bima Arya Sugiarto.
sih? Alhamdulillah baik. Kok kayaknya makin ganteng gitu Makin ya? ganteng. Kamu juga Rambutnya makin itu. cantik. Iya, rambutnya dong. Kenapa, Pak? Makin ngepot. Iya, Mas Bima, Anda sebelumnya dikenal sebagai seorang pengamat politik ya, dan tiba-tiba Anda memutuskan untuk bergabung dengan sebuah partai politik, disebut aja lah dengan DPP PAN. Ya, ini apakah Anda memilih jalannya benar atau Anda malah tersesat sebenarnya? Tergantung kita lihat dari sudut mana. Iya. Tapi selama 10 tahun terakhir, saya melakukan kontribusi untuk melakukan perubahan, itu kan dengan lisan. Nah, perubahan itu bisa lewat lisan maupun tangan. Nah, saya kira sekarang saya memutuskan untuk ikut serta melakukan perubahan dengan tangan dan langsung masuk ke dalam partai. Begitu, itu yang pertama. Yang kedua, partai politik itu tidak boleh dimusuhi, tidak boleh dijauhi. Kalau kita semua alergi terhadap partai, siapa yang membangun partai ini? Jadi partai ini mari kita kembangkan, mari kita buat profesional dan lentur terhadap perkembangan zaman supaya sensitif terhadap publik dan rakyat, kira-kira begitu. Iya. Dengan bergabung dengan partai berarti kan ruang gerak Anda sebenarnya terbatas kan? Iya. Tergantung lihat dari sudut mana juga ya. Terbatas kalau dalam arti mungkin pembicaraan yang lebih bisa diterima menjadi lebih terbatas begitu. Tetapi saya kira ada hal yang juga lebih positif, bisa lebih fokus, bisa lebih mempengaruhi secara lebih real kira-kira seperti itu. Iya. Tadi Anda mengatakan bisa membuat satu perubahan. Apakah Anda betul-betul yakin dengan Anda memihak kepada salah satu partai ini membuat satu perubahan? Atau ada posisi yang lebih bagus dalam tanda kutip? Wah, luar biasa loh pertanyaannya, luar biasa loh. Tumben ya. Ya, jarang-jarang. Ya, Silakan Mas Bima. kalau tidak yakin tentunya saya tidak akan bergabung. Ya, sebagai pengamat saya terbiasa melakukan kalkulasi-kalkulasi dari A sampai Z dihitung. Jadi ketika memutuskan untuk masuk dalam partai, langsung bergabung dalam satu sistem, tentunya sudah melewati kalkulasi itu dan insya Allah saya lebih dari yakin. Ini terbuka aja, Anda bergabung dengan PAN ini bukan karena Anda dekat dengan ketua umum sekarang gitu? Oh itu jelas ya. Faktor bahwa ada kedekatan personal, ada kecocokan, ada chemistry dengan ketua umum, ya. Tapi saya kira perlu juga dipahami bahwa saya ikut mendirikan PAN 12 tahun yang lalu, tahun 98. Jadi saya mulai dari nol, saya dirikan PAN di Bandung, kemudian sampai tahun 2000 saya nonaktif karena mengajar gitu. Jadi partai ini punya ikatan emosional dan historis dengan saya. Tapi 10 tahun terakhir saya memilih untuk menjadi pengamat. Nah kalau kemudian ada panggilan, saya kira ini sudah suratan, sudah jalannya. Berarti begitu Anda masuk ada tulisan welcome home. Mas Bima punya pesan nggak untuk kami di Demokrasi yang saat ini sedang berulang tahun yang kedua nih? Secara Mas Bima kan dulu juga menjadi keluarga besar Demokrasi gitu ya. Betul. Tidak banyak program TV yang tidak hanya menjadi tontonan, tapi juga tuntunan. Saya kira Demokrasi berhasil di wilayah itu. Yang kedua, tidak mudah untuk melakukan pendidikan publik, tidak dengan cara yang rumit, tapi dengan cara yang lugas, yang renyah, yang mudah dipahami oleh rakyat dari segala macam golongan. Nah, saya berharap Demokrasi tetap bisa menyeimbangkan itu. Tidak elitis tapi juga populis. Oke, tepuk tangan untuk Mas Bima. Terima kasih ya Mas. Terakhir Pak Musle dulu, Pak Musle, orang kan masuk ke struktur partai itu juga ini langkah juga buat jenjang karir menjadi menteri. Iya. Nah kalau lihat Mas Bima ini cocok jadi menteri apa Pak? Kayaknya kalau saya lihat Menteri Pemuda Urusan Wanita. Oke baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Bima. Terima kasih sukses selalu ya Mas Bima ya. Terima kasih. Ya dan pemirsa kalau kita berbicara mengenai sosok Ruhut Sitompul, kita pasti mengenalnya sebagai sosok yang fenomenal dan kontroversial. Tapi gimana ya kalau Bang Ruhut ini dikerjain oleh Demokrasi? Nah sesaat lagi tetaplah bersama kami akan kembali di Demokrasi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Demokrasi dan saat ini seluruh anggota Dewan sudah lengkap di sini, sudah hadir semua ya Bu ya?
Hadir semua. Ya, dan pemirsa, siapa yang tidak kenal dengan Ruhut Sitompul, seorang pengacara yang saat ini menjadi anggota DPR. Nah, malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan sosok yang fenomenal dan kontroversial ini. Langsung saja kita sambut Bang Ruhut Sitompul. Selamat malam, Abang. Selamat datang kembali di Demokrasi. Bang Ruhut, apa kabar, Bang? Baik. Baik-baik ya. Selamat datang kembali di Demokrasi. Dan Bang Ruhut, bolehkah saya bertanya? Enggak, sebelumnya tadi waktu berdiri, aduh, kenapa, serasa seperti Lady Di loh. Tinggi, saya jadi kecil. Tapi almarhum. Calon pengantin. Bang Ruhut, Hai. tolong rahasia saya jangan dibuka di sini. Ini memalukan. Bang Ruhut, bolehkah saya bertanya? Semua boleh bertanya, kecuali mucle. Kenapa boleh ya? Kenapa, Bang? Kenapa mucle nggak boleh nanya? Ini teman kecil aku. Jadi waktu kita kecil, Bapak ikhlas bergaul sama Pak Mujo. iya, karena itu. Kenapa dia nggak boleh nanya? Waktu kecil nyolong mangga tetangga aja kerjanya. Waktu itu pernah kejadiannya Iya, pernah kan? itu. Pernah kejadian kan Mucle lagi di bawah gitu kan. Mau nyolong, Bang Ruhut. Mucle ngapain kau ini nyolong-nyolong mangga? Nanti aku kasih tahu bapak, kau baru tahu rasa kau. Mucle bilang, nggak usah jauh-jauh bang, bapak saya di atas. Ya, tapi sebelum kita berbicara, Bang, itu rekaman gambar abang muncul di televisi, itu beragam. Ada yang suka, ada yang tidak suka, ya kan? Ada yang sebel. Nah kalau abang sendiri ngeliat diri sendiri di TV kayak gitu, bagaimana bang perasaannya? Ya kalau aku karena filsafat hidup saya mengalir seperti air, ya rata-rata air saja, betul nggak? Kayak iya ya, baris berbaris Iya ya, dong, Bang. iya dong. Sama dong kayak Pak Musle, juga Kenapa? filsafat hidupnya kayak air yang ngalir Kayak ya. air. Makanya hanyut dulu dia. Kita ke Bang Ruhut kan sudah dikenal sebagai pengacara. Sebagai pengacara sudah sangat kaya raya. Kliennya pun kakap kan ya, tokoh-tokoh terkenal, ya kan? Kenapa juga sih Bang memutuskan untuk terjun berpolitik gitu? Apa alasannya, Bang? Saya terjun ke politik, cita-cita saya satu. Saya punya idola yang namanya SBY, dimanapun selalu menyatakan bahwa beliau ingin bekerja untuk rakyat. Karena itu saya juga mempunyai pemikiran itu, semua aku udah punya. Jadi kalau orang ikut politik, maaf aja. Politik ini saya tahu dulu partainya. Partainya di ruko. Tapi sekarang setelah ada kadernya di kabinet pemerintahan jilid 1, sekarang buildingnya keren banget. Wah, kalau aku, kalau dulu 10 mobil aku, sekarang tinggal 2. Loh, kok berkurang? Ya itu karena kita bekerja untuk rakyat. Kerjalah untuk rakyat, suara Tuhan. Ya, Bang Ruhut, tapi kan abang ini sekarang dikenal sebagai sosok yang kontroversial gitu, Bang. Ini abang emang sengaja mencari sensasi di setiap kesempatan, apa gimana sih, Bang? Orang boleh bilang saya kontroversial, tapi saya satu aja. Saya kepingin berbicaralah dari lubuk hati sanubari yang sangat dalam. Jangan bicara lain di mulut, lain di hati. Itu aja. Jadi kenapa? Terus terang saja kalau bicara ini kan mengarah ke pansus ya. Apa sih kasus Bank Senturi yang mereka katakan awalnya skandal? Kalau kami Partai Demokrat diajarkan siapapun di dalam mengambil keputusan, mohon kita lihat endingnya, akhirnya. Berbicara kasus Senturi, endingnya apa? G20, negara ekonomi dunia bertemu. 3 negara yang lolos dari krisis ekonomi dunia. Pertama Cina, kedua India, ketiga Indonesia. Jadi kalau berbicara kasus Bank Senturi, bagi saya Profesor Dr. Budiono, Ibu Sri Mulyani, pahlawan ekonomi Indonesia. Wah ini. Iya. Ya, tapi
tetap ya, walaupun udah di legislatif, gaya pengacaranya masih ada ya. iya. Penuh dengan pembelaan begitu. Nah Bang, kalau nanti Pak SBY sudah tidak jadi presiden, kan udah 2 periode nih. Apakah Anda masih tetap di Demokrat gitu? Karena ini idolanya SBY kan gitu loh. Iya, jadi kalau mungkin Bapak nanti nggak jadi presiden, kami bersama kawan-kawan paling tidak kita doakan presiden nanti 2014 beda-beda tipis dengan Pak SBY. Dan kalau beda-beda tipis, ya mana tahu aku jadi jaksa agung, betul nggak? Ku tangkap semua koruptor-koruptor itu. Pasti banyak yang sebel nih. Ya Banyak abang yang nih, sebel lihat aku. soalnya orang banyak yang mengira abang nih kenapa? Pak Mucel juga sebel lihat apa? Bang Ruhut, saya boleh bertanya atau enggak nih? Tadi Anda bilang nggak boleh. Ini pertanyaan saya cukup signifikan, dan sangat korelatif. Jadi saya kira harus diberi kesempatan orang seperti saya. boleh ya Bang ya. Anda ini kan tercatat sebagai pemain sinetron. Dalam kata-kata Anda, itu apakah tidak ada yang meragukan ketika Anda mengatakan sesuatu? Oh, atau Abang hanya acting doang, gitu, juga acting gitu. Ya part of the scenario. Iya. Bagaimana nih, Bang? Ya tapi ya terus terang aja kan kalau aku menyatakan Gak usah malu kalau jawab Mucle, gak usah malu. Santai aja. Apa adanya aja gitu ya. kan kalau Jujur aja lah bang. jadi Mbak ya kalau aku bilang jawab yang Mucle, tapi kan nanti yang jawab si Ruhut sih, si Poltak Raja Minyak. Tapi nyatanya saya bangga. Pansus itu bekerja 60 hari. 10 hari pertama betul apa yang dikatakan calon pengantin baru kita. Banyak yang sebel sama aku. Karena saya ingin marilah kita. Ingat, Tuhan cinta hukum. Marilah kita menegakkan hukum dengan tidak melanggar hukum. 10 hari pertama, wah aku mengajak etika itu habis. Karena mungkin gaya aku tadi kontroversial. Tapi nyatanya sekarang akhir-akhir ini, mau radio, koran, semua profil. Saya kaget ada satu koran, 1 lembar semua cerita Ruhut. Itu kalau iklan berapa miliar? Tapi Bang, ada satu undangan TV yang Abang tolak waktu bikin acara kan? Apa tuh? Ruhut semalam bersama Mucle. Itu kenapa ditolak? Tapi benar, dari sekian banyak anggota Pansus, itu kan yang tersorot adalah Bang Ruhut. Makanya ada lagu dari Ebit GAD. Apa tuh? Coba kita bertanya pada Ruhut yang bergoyang. Betul. Sebenarnya banyak yang bisa kita berbagi dengan Bang Ruhut di sini. Kita lihat sisi lain dari seorang Ruhut Sitompul, tapi waktu juga terbatas. Lain kali mungkin nanti bisa kita undang lagi ya Bang Ruhut ya. Sukses selalu untuk Bang Ruhut ya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih ya Bang. Ya, dan pemirsa dulu pernah ada wacana untuk mengharamkan Facebook. Dan sekarang ini muncul berbagai persoalan yang terkait dengan Facebook. Berawal dari Facebook, nah sesaat lagi akan menjadi agenda sidang kita pada malam hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Demokrasi. Ya pemirsa, kembali lagi di Demokrasi dan pemirsa, situs jejaring sosial Facebook sering sekali memunculkan cerita yang fenomenal. Ada seorang gadis berusia 14 tahun yang meninggalkan keluarganya untuk pergi bersama seorang pria yang baru saja dikenalnya melalui Facebook. Dan tentunya kita juga masih ingat ada gerakan Facebooker mendukung Chandra dan Bibit. Nah yang lebih dahsyat ada lagi pemirsa, Presiden Obama menang karena didukung oleh gerakan Facebook. Nah sebenarnya lebih banyak mana sih manfaatnya atau mudaratnya dari Facebook ini? Dan untuk membicarakan masalah ini, malam hari ini kami sudah mengundang 3 orang narasumber sekaligus untuk hadir di ruang sidang. Yang pertama telah hadir Kunchoro Wastuwibowo, seorang pengamat jejaring sosial. Kita berikan tepuk tangan. Selamat malam Mas. Selamat malam. Dipanggilnya apa Mas kabar? Kunchoro saja? Iya, Kunchoro Oke aja. baik, selamat datang di Demokrasi. Dan narasumber kita berikutnya adalah seorang psikolog, Cassandra Putranto. Kita berikan tepuk tangan. Selamat malam Mbak Cassandra, cantik sekali malam ini. Sama-sama, terima kasih. Dan narasumber kita berikutnya Mirsa adalah Aris Merdeka Sirait. Kita berikan tepuk tangan. Sekjen Komnas Perlindungan Anak. Bang Aris, apa kabar? Baik. Sehat-sehat Bang? Sehat. Alhamdulillah. Baik, dan silakan Bu Pimpinan. Terima kasih Bu Melani. Ya, berawal dari Facebook itulah yang akan menjadi agenda sidang kita kali ini. Anggota Dewan yang terhormat, dengan ini sidang saya buka. Aduh, Pak Mucile ini ngapain sih tendang-tendang? Sakit tahu. Kenapa sih? Ngapain nendang-nendang? Saya tahu
nih, Pak Mucele pasti mau mengajukan pertanyaan pertama ya? Kayaknya. Aduh, Kenapa Pak Pak? Mucele. Jauh. Sedang tenang. Jauh. Kaki panjang banget. Pak, kalau ke sini masih nyampe, ke sono mana panjang banget kaki saya Pak. Nggak nyangka ya Pak Mucele sakti diliatin doang udah bisa. Aduh. Aduh, Ya. Jauh banget orang itu. ini kejepit. Aduh, kejepit. Ini saya ingin mengajukan pertanyaan. Iya boleh. Yang relevansi dan signifikansinya ini sangat berkorelasi. Oke, ya. Sharing, Sehingga sharing. pertanyaan ini tidak menimbulkan suatu fluktuasi. Ya, yang menimbulkan sebuah asumsi yang negatif. Pak Mucele, Anda ini saya berikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Namun mengapa tak jua dinyatakan? Adinda pimpinan, Iya. tolong Adinda itu sabar dulu dong. Oh iya, Ini baik, baru prolog Baik, sebelum saya masuk kepada epilog yang akan membawa saya kepada sebuah dialog. Baik. Kalau begini pasti pertanyaannya nih megang banget deh. Adinda pernah ke Bulog? Pak Mucele pernah digodok? Ya, emang saya jamu. Saya kira untuk yang lebih kompeten untuk bertanya, saya berikan waktu kepada Adinda Melani. Tadi ngapain buang-buang? Pak Mumu nih. Saya nanti ada gilirannya. Adinda. Oh, iya, Silakan iya. Adinda. dulu. Baik, saya akan langsung ke Mas Kuncoro ya Mas. Loh, kenapa Mas? Pengen bilang aduh tapi takut suaranya nggak keluar. Pengen adu juga soalnya. Ya Mas Kuncoro, saat ini kan Facebook sudah menjadi bagian dari gaya hidup gitu ya. Dari anak-anak sampai remaja semua mengenal Facebook. Nah sebenarnya sihir apa sih Mas yang ditebarkan oleh situs jejaring sosial yang satu ini? Tadi saya dibilang pakar Facebook ya. Berarti tukang sihir dong. Bukan saya bilang loh Pak. Bukan saya bilang loh. Baru tahu juga saya kalau saya tukang Mas sihir. Kuncoro, kalau Ya? saya lihat pasti lucu juga. Enggak juga sih. Menyesuaikan diri aja. Silakan Mas. Apa tadi pertanyaannya Ya. ya? Enggak, tapi sebetulnya enggak penting Oh iya pertanyaannya iya. sih. Yang Sebenarnya penting ya. kan- iya, yang penting itu orang tadinya hanya boleh mendengar, membaca, terus sekarang boleh berekspresi. Itu mau menimbulkan sesuatu yang menarik buat mereka. Aku bisa nulis, aku dibaca dunia, aku bisa pasang foto. Jadi sihirnya ada di situ. Mereka terbiasa untuk membaca dan suatu hari muka mereka yang menjadi buku, makanya namanya Facebook kali ya. Muka buku gitu. Mudah-mudahan gitu. Aku ya nggak tahu kenapa namanya Facebook. Tapi itu, jadi emang manusia tuh punya kecenderungan untuk bisa berekspresi, berkomunikasi dan pengen Tapi tampil. Facebook ini begitu sangat trennya cepat sekali Mas, begitu populer gitu loh. Jadi anak-anak, orang tua dan menengah, atas, bawah semuanya berFacebook gitu loh. Iya, katanya akhir tahun ini dia akan diprediksi mencapai 1 miliar Miliar. user seluruh dunia dan di Wow. Indonesia sendiri 17 juta sekarang. Iya. Dan Penduduk Indonesia, Indonesia saat ini berapa sih sekarang? Lupa saya juga. 220 juta ya. Jadi 4 kalinya penduduk Indonesia. dan saat penduduk ini negara Indonesia menempati urutan keberapa Mas pengguna Facebook di dunia? Kalau Kalau tidak di salah. Asia nomor 1 ya, tapi di seluruh dunia nomor kita bersaing sama Inggris. Ah. Mirip nomor 1 US, nomor 2 Indonesia bersaing dengan Inggris. Saya nggak tahu hari ini siapa yang menang. Oh, kalau kita nomor PSSI 2 atau berarti medali Liverpool? perak lah ya. Minimum kalah di bola, menang di Facebook lah. Iya. Ya, baik. Saya akan ke Mbak Cassandra ya. Mbak Cassandra, banyak orang yang curhat ya, melemparkan atau mengekspresikan unek-uneknya di Facebook. Ini sebenarnya ada apa ya, dari kacamata ilmu psikologi, ini positif atau negatif sebenarnya? Sebenarnya Facebook itu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pemiliknya, pemilik account ya dalam hal ini. Jadi karakter orang itu seperti apa bisa kelihatan dari Facebooknya, kan kita bisa kira-kira mungkin tadi kita lagi menghitung nih ada berapa nih karakternya yang setiap kali mau makan gitu. Mau ke belakang gitu. Kasih tahu aja status coba kemana, jadi apa-apa lapor gitu kan. Padahal kita juga gak kepengen tahu dia mau ngapain kan. Terus yang berikutnya mungkin yang puitis gitu. Oh cintaku gitu ya. Betapa indah sinar matahari kayak siapa ya? Gitu tuh. Kayaknya nih termasuk yang kategori 2. Ini Pak Mucele juga pernah tuh bikin puisi ya di Facebook ya. Kan kutunggu dirimu, aku akan sabar menantimu gitu kan. Sampai kapanpun. Ternyata untuk buat jemuran Pak ya. Jemurannya belum kering jadi dia buat jemuran ternyata gitu. Terus ada yang tukang marah-marah, terus ada yang dagang, terus ada jadi macam-macam gitu ya kategorinya gitu. Nah kembali lagi bagaimana Facebook
pemiliknya itu dipengaruhi oleh karakter diri, sementara diri sendiri juga mempengaruhi si account-nya gitu. Itu tergantung dari orang sendiri, sehingga hampir sama seperti yang lain. Sebenarnya ini kan juga teknologi internet ya, bahwa ada manfaatnya, ada mudaratnya juga gitu. Tergantung bagaimana menggunakannya. Di mana seseorang bisa saja addicted gitu ya. Jadi tadi mungkin kalau bicara sihir gitu ya, jadi akhirnya tersedot, baru bangun tidur buka Facebook, mau jalan Facebook, lagi nyetir Facebook. Jadi dampak gitu kan. psikisnya untuk kita gimana tuh Mbak? Macam-macam ya, kembali lagi kita jadi terikat pada itu harus buka, kalau nggak buka rasanya ada yang Ada hilang. yang kurang gitu ya? Adiktif ya, jadi nomor satu itu adiktif. Yang kedua akhirnya kalau misalnya ada penelitian kebetulan di Amerika ya, di Ohio State University, bahwa 4 tahun yang lalu mungkin orang yang punya Facebook, anak kecil itu jarang. Tapi sekarang 70% dari anak SD itu punya Facebook. Sementara harusnya nggak boleh kan ya gitu. Nah sementara belum anak SMP, anak SMA. Sekarang tuh justru yang dari statistiknya tadi mungkin malah justru yang paling banyak adalah anak-anak. Nah mereka harusnya belajar, ternyata terus mereka tidak belajar. Nilai jadi turun. Kemudian sosialisasi itu jadi menggantikan yang seharusnya gitu kan. Nah ini jadi bahaya juga. Iya betul tuh, anak-anak SD juga udah banyak Facebook ya, curhat ya, misal aduh PR-nya susah banget nih gitu kan. Dibalas sama temennya, iya nih nomor 3 sulit gitu kan. Gurunya nih bro, ngomongin gue ya gitu. Iya gitu Pak Muncul gitu. Nah Bang Aris, anak-anak juga mulai bermain Facebook. Ada anak-anak di bawah umur, kalau 14 tahun masih di bawah umur ya, itu kenal dengan seorang pria, akhirnya dibawa pergi, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tuanya, tapi diinginkan oleh pria tersebut kan. Gimana? Iya, saya kira ini bukan hal yang baru ya, dan tidak perlu terkejut ya, tidak perlu panik gitu, sehingga semua orang ngomongin Facebook gitu. Zaman saya dulu Pak Musle, Iya. itu sahabat Bukan pena zaman saya kan Pak? Kenapa ke Pak Muncul sih Bapak Bang? kenapa nunjuk Karena saya? dia lihat saya gitu. Silakan Pak. Dulu itu pada masa-masa saya ya, saya kira kita juga sudah melakukan interaksi seperti itu lewat sahabat pena namanya. Oh, iya. Tapi itu kan positif gitu ya. Betul. Kalau kita mendapatkan balasan dari sahabat pena kita seminggu dua surat atau 3 surat, wah berbunga-bunga kan gitu. Lalu kemudian masuk teknologi dengan internet. Jadi itu hal tidaklah yang harus dipanikin gitu. Kalau kita misalnya chatting di waktu internet sebelum ada Facebook misalnya, kita lakukan itu misalnya mana spa yang baik, itu bisa chatting kita di situ. Mana yang memijatnya baik, nah, itu kan sudah mulai di situ. Lalu masuk Facebook 2 tahun yang lalu, di mana di sana juga ada kata-kata yang membuat remaja berbunga-bunga misalnya. Kata-kata itu bundaku, sayangku, menyebut pada remaja itu, sehingga remaja kita itu jadi kayak terbang kemana-mana gitu kan, sehingga ketika itu tadi diajak, karena secara psikologis dia terajak untuk melakukan tindakan-tindakan yang konkret, bukan hanya sekedar Facebook saja. Ini salah satu yang membuat kita anak-anak remaja kita tergoda seperti itu, sehingga tanpa melihat apa dampak negatif dan positifnya ketika dia ajak, itu yang terjadi pada 2 kasus belakangan ini. Adik N yang dari Sidoarjo dan adik A yang dari Sidoarjo juga, itu hanya main Facebook saja, Terbuai kemudian melayang-layang dan terbuai, dan bahkan itu sudah bisa mengubah status merit. Nah, Ya silakan. Menyambung masalah Facebook. Oh, Ini iya. Ibu pimpinan, ini mau curhat aja sebenarnya ini. Oke, Ya, silakan. ini sebel banget nih namanya Pak Topik ini. Kenapa? Iya, kalau nulis status di Facebook dia sebel banget nih. Kenapa kenapa saya dibawa-bawa Murfi? Tulisannya begini, Apa? tumben lancar banget. Lega nih. Urusan semua jadi lancar. Begitu. Loh wajar dong, berarti kan Pak Taufik itu senang kalau misalkan jalanan itu lancar. Bapak kok marah-marah gimana itu Pak? Ai pikir juga tadi begitu. Lah terus? Terus kan Ai balas. Ya kan? Apa? Tumben lancar. Lagi di jalan Pak. Pak Topik balas. Enggak, lagi di toilet. Iya kan, gimana Ai nggak kesel? Lancar di jalan, kenapa tempat lain Pak? Bapak jangan marah-marah, nyusul aja repot. Nyusul. Emang situ nggak bawa ribuan nyusul. Tapi Bu Asti waktu itu Facebook ini pernah juga diwacanakan haram gitu ya. Iya. Tapi Pak Munculnya menolak gitu kalau Facebook itu diharamkan. Kenapa Pak? Saya itu sebetulnya menentang, karena mengharamkan sesuatu itu tidak boleh sembarangan tanpa melakukan penelitian lebih dulu. Pak Mucle, Sorry itu saya Pak Mucle, kenapa Anda tidak setuju Facebook itu haram? Loh, ternyata setelah diteliti, Facebook itu tidak mengandung lemak babi. Jadi buat apa diharamkan? Loh ini piye Bapak? Kok nyambungnya jadi lemak babi lo piye? Kamu Cle, bisa aja udah ngobrol sama babinya. Baiklah, anggota Dewan yang terhormat, dengan ini sidang saya skors.
Ya Mas Aris, itu kegusaran hati seorang anak itu berarti sudah melewati kewajaran dong ya? Iya, saya kira memang ini harus menjadi refleksi juga karena keluarga-keluarga sekarang ini kalau kita mau uji belum tempat curhat anak kita dengan alasan bahwa kita sibuk bekerja dan sebagainya. Nah, inilah yang membuat akhirnya anak-anak remaja kita seperti tayangan tadi dia mempertanyakan kepada ibunya apakah dia bisa curhat pada ibunya. Akhirnya ternyata bahwa keluarga itu bukan tempat curhat anak itu. Akhirnya dia curhat ke temannya. Dan temannya itu juga memperkenalkan Facebook itu. Jadi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh ibu dan keluarga. Baik bapak dan ibu tentunya. Nah, saya kira kita harus kembali dengan situasi yang sekarang. Tentu Facebook sebagai teknologi tidak bisa kita hambat itu. Jadi kita jangan buang-buang waktu untuk menghambat itu. Oh, anak nggak boleh ke warnet, ini loh kemudian ada razia warnet. Tidak itu persoalannya. Tapi bagaimana anak itu diorganisir sebagai peer group untuk dia sendiri yang menolak Facebook yang merugikan dirinya. Karena kalau tidak itu tadi ya, contoh 2 kasus Uti, itu dia bisa dan berani hanya untuk menemui chattingnya itu. Bahkan itu 2 kan di Jakarta, sama di Jawa Timur. Ya, mereka datang dengan biaya sendiri dan sebagainya. Dan akibatnya apa? Karena di rumah dia tidak bisa curhat. Nah, oleh karena itu saya kira untuk masyarakat tentunya anak-anak kita tidak perlu dilarang Facebook. Tetapi jangan panik dengan Facebook. Karena teknologi nggak mungkin kita hambat begitu. Bagaimana kita mengajarkan berinternet yang sehat? Ya, itu kuncinya. Orang tua bisa bertanya, berdiskusi, berdialog. Sejauh mana? Berapa sih nak? Sekarang kawanmu lewat Facebook itu bisa didiskusikan seperti itu. Bisa ke Mbak Cassandra dulu. Mbak, gimana jadinya kalau seseorang atau anak-anak lah gitu ya, merasa lebih nyaman mempunyai teman di dunia maya dibandingkan dengan dunia nyata gitu? Ya, itu juga kembali lagi bahwa kemampuan social interaction mereka jadi turun ya. Mestinya kan kalau kita tumbuh semakin dewasa kan kita berlatih untuk berkomunikasi, berhadapan dengan orang, tatap mata gitu ya. Semua jadi tidak punya kesempatan untuk melatih itu. Sehingga kemampuan mereka lebih canggih kalau lewat online. Tapi kembali lagi sebenarnya tadi ada yang harus dibahas ya, bahwa ketika ibunya punya kesibukan, sementara ada lagi reuni-reuni yang kemudian akhirnya cinta lama bangkit kembali ya, banyaknya. Nah, kembali lagi anak Pak Mucile itu begitu itu. Oh gitu. Dia mah nggak lama nggak baru ya tetap aja bangkit terus. Yang memang harus diperhatikan adalah bahwa kualitas hubungan antara ayah, ibu, anak mungkin harus ada kesepakatan sistem di rumah gitu ya, bahwa kalau lagi bersama-sama, kadang-kadang kalau kita juga lihat ayah, ibu, anak masing-masing udah begini gitu ya. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Betul, padahal kan harusnya punya komunikasi yang di dalam ruangan yang bersama. Mungkin harus punya kesepakatan untuk tidak seperti itu. Sebenarnya menurut Anda Facebook ini hanya menjadi tren sesaat saja atau nantinya akan tetap eksis sih Mas? Mengingat kita punya Friendster juga dulu ya. Sebentar, sebelum saya jawab saya update status dulu sebentar. Loh, nanti aja Mas, kan sama juga. Gimana tuh? Iya, kok dibilang sesaat, memang harus sesaat ya, dunia tuh selalu berubah, ada yang baru, ada yang hilang. Blog dulu rame, lama-lama orang berpikir kenapa nulis panjang-panjang, yang pendek aja. Jadi nggak usah dipermasalahkan apakah ini jangka pendek atau jangka panjang. Sekarang kita pakai komputer, lama-lama pakai mobile, lama-lama telepati. Oke. Bentar Mas, bentar. Dari tadi kita ngomongin Facebook ya. Itu nggak ada yang komen. Bukan Facebook. Facebook. Nah, Facebook ya. Pak Isa nggak komen sama sekali, Jajan nggak punya ya Pak ya? Lo jangan anggap saya remeh. Saya itu punya Facebook. Bukan hanya 1, 3. Waduh. Bapak punya 3 Pak? Iya. Aktif nggak Pak? Pasti yang 2 palsu. Apa? Yang Bapak punya 3 Pak? 3-tiganya aktif Pak? Ya enggak, karena saya kan sibuk. Jadi saya enggak sempat ngurus Facebook saya. Terus? Makanya yang 2 saya kasihkan temen, yang 1 saya jual. Loh, Kita tuh sekarang tuh lagi ngomongin Facebook, bukan ngomongin kambing. Main jual aja. Kayak Ai dong, Facebook Ai. aktif
Ya udah gadein sih. Foto yang dipasang di Facebook itu juga ada artinya Pak Mucele. Oh, ada artinya. Jadi kalau pasang foto sendiri close up gitu, apalagi pas foto itu kelihatan bahwa orangnya sebetulnya narsis. Wah, ngasih tahu ini diri saya. Jadi kalau ada foto Facebooknya cowok itu masang foto dia bersama seorang perempuan, close up lagi, itu menunjukkan gini-gini saya laku loh. Iya. Contohnya Pak Mujle, ya kan? Enggak, saya Cuman sendiri. saya bingung gitu ya, Facebooknya Pak Musa itu nggak ada fotonya. Nah, saya menduga jangan-jangan ini komputernya lemot Pak, yang nggak bisa upload foto Pak ya? Salah. Apa, Pak? Pak Iwel kalau perhatikan sebetulnya ada fotonya. Tapi karena wajah saya gelap jadi nggak kelihatan. Ya, baik. Ya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita. Terima kasih banyak. Ya, Facebook tentunya memang memiliki banyak manfaat ya, tapi hati-hati kalau kita tidak bijaksana menggunakannya bisa menjadi mudarat ya. Nah, kembali lagi kepada diri kita, betul Mbak Cassandra? Iya, oke baik. Dan Nanti pemirsa, Melanie di Facebooknya ditulis dong statusnya. Apa? Segera menikah. Pemirsa, sampai juga kita di penghujung acara. Jangan lupa saksikan Demokrasi setiap hari Minggu malam jam 21.05 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan silakan Bu Pimpinan. Terima kasih Bu Melanie. Di sini kita buka Facebook lagi ya Pak ya. Jangan lupa komen status aku. Oke. Baiklah anggota Dewan yang terhormat, dengan ini sidang saya tutup.